Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku Elias Red Story yang membahas sekitar motovlog dan pengalaman perjalanan dan perjalanan berangkat kerja teman-teman. Kali ini seperti biasa teman-teman, perjalananku berangkat kerja. Sekarang start jam 9 teman-teman. Cuaca pagi ini bisa dibilang sangat cerah teman-teman. Didominasi langit biru dan nggak ada awan sama sekali teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, tonton videoku sampai selesai ya, sambil aku lihatkan jalan-jalan di Surabaya. Yang belum subscribe bisa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya teman-teman bisa dapat notifikasi video-video baruku. Subscribe ya teman-teman. Di tempat teman-teman gimana? Cuacanya sudah cerah apa masih sering hujan? Kalau di tempatku beberapa hari ini sudah cerah teman-teman. Jarak rumah teman-teman sama kantor atau tempat kerja kalian jauh nggak? Kalau aku menurutku sendiri ya lumayan, karena jaraknya sekitar 17 kilo teman-teman. 17 kilo itu melewati rute perkotaan teman-teman, jadi banyak titik yang macet, terus banyak lampu merah. Jadi 17 kilo biasanya aku tempuh itu sekitar 35 sampai 45 menit teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Jauh nggak rumahnya dari kantor? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau aku jujur lebih senang jauh karena ya itu, suka motoran teman-teman. Kadang aku pulang kerja itu malah pilih rute paling jauh, jadi agak muter gitu. Tapi lihat pulang jam berapa sih. Kalau pulang agak kemalaman ya pilih jalur yang cepat. Capek teman-teman. Kalau pulang agak sore, masih ada matahari sore gitu, biasanya pilih muter-muter dulu teman-teman. Tapi ya jangan lupa izin istri dulu, supaya istri di rumah nggak nungguin teman-teman. Seperti biasa teman-teman, rute jalanan di Surabaya pagi hari itu ya kayak gini, padat. Dulu aku pakai Vixion teman-teman, Vixion yang NVL 2014. Tapi untuk melewati jalan-jalan kayak gini nggak bisa sat-sat teman-teman. Makanya ini aku coba pakai Beat, kok enak, bisa sat-sat. Ya wes, aku jual Vixionnya pakai Beat aja. Tapi sebenarnya kalau buat perjalanan jauh, touring gitu, enak Vixion sih sebenarnya. Tangki lebih besar, terus
tenaga juga lebih ngisi gitu. Tapi kan kita touring itu untuk menikmati perjalanan ya, jadi ya Beat Street khususnya sudah cukup sih. Setang juga sudah enak, flat bar atau apa ya, pokoknya stang lebar lah. Jadi buat akselerasi itu enak teman-teman. Kok akselerasi? Buat apa namanya ya? Ya buat nyelip-nyelip gitulah. Sat-sat teman-teman. Oh iya, motor Beat Street ini kalau menurutku sendiri ya, opini pribadiku sendiri, enak teman-teman. Buat perjalanan jauh juga lumayan enak. Kalau yang suka riding nyantai sambil menikmati perjalanan itu enak banget. Terus kalau masalah irit, ya irit banget. Ya namanya aja Beat teman-teman. Jadi sudah irit, tenaga juga lumayan lah buat boncengan dua sama bawa anak gitu, sama bawa barang, sudah cukup teman-teman. Di sini ada yang pakai Beat juga nggak? Komentar ya, gimana pengalamannya pakai Beat. Kan sering itu di media sosial ada yang berkomentar, katanya ada beberapa part itu yang cepat karat. Terus sempat ada yang komen itu gearbox atau apa ya, ya gearbox gardan itu bunyi teman-teman, bunyi nyiung gitu. Kalau punya aku sudah pakai berapa tahun ya, setahun lebih, dan setiap hari aku pakai itu 35 km lebih, dan sering juga aku bawa keluar kota itu aman-aman aja teman-teman. Jadi tergantung gimana teman-teman merawatnya. Contoh yang paling mudah itu kalau teman-teman habis hujan-hujanan sama habis nerjang banjir, itu sampai rumah langsung dicuci teman-teman. Kalau teman-teman sibuk mau nyuci nggak sempet ya, cukup siram pakai air bersih, air PDAM itu udah cukup teman-teman. Karena kalau teman-teman biarin air hujan sama air banjir ngendap, itu yang buat cepat karat teman-teman. Sama untuk gardan atau gearbox, itu banyak kendala yang nyiung atau bunyi kasar. Itu mungkin ya, kalau opiniku itu sering nerjang banjir satu, karena ada kemungkinan kalau baut-baut atau paki-pakinya rembes itu kemasukan air. Terus kedua, kalau ada lubang atau lewat jalan yang agak jelek itu diterjang aja, jadi nggak pelan-pelan. Karena Beat ini
khususnya Beat Street ya, itu kan diciptakan bukan untuk nerjang medan berat teman-teman. Dia kan basicnya itu dari Honda Beat. Nah jadi Beat Street ini kan posisi ridingnya itu enak. Jadi teman-teman itu banyak yang terbawa suasana gitu. Ada obstacle atau medan yang jelek itu diterjang aja karena merasa ridingnya enak. Jangan teman-teman, kalau bisa dihindari. Jadi misal kalau di perkotaan polisi tidur teman-teman, itu pelan-pelan aja, jangan diterjang. Terus lubang di jalan itu lebih baik dihindari teman-teman. Karena di motor metik ini kan tumpuan terberat itu di gardan teman-teman, di as roda belakang. Nah, makanya sering bunyi kasar itu bearingnya yang kena teman-teman, jadi ambrol bearingnya. Karena terlalu kena benturan keras, jadi ya kalah bearingnya teman-teman. Sama ketiga itu jangan sering-sering bawa beban berat teman-teman. Jadi kalau penumpang itu ya maksimal 3 sama anak kecil lah. Anakku kan umur 6 tahunan. Jadi aku biasanya itu anakku naik di depan sama bawa istriku di belakang. Itu udah maksimal teman-teman. Jangan pakai gonceng 3 terus bawa beban yang berat banget. Itu membuat umur bearing di gardan itu jadi cepat rusak teman-teman. Jadi ya kembali lagi tergantung gimana kita makainya sama perawatan kita. Itu kan sempat rame itu di 2024-2025 tentang apa itu rangka ESAF yang keropos. Tapi semakin kesini rangka ESAF Honda kalau menurutku semakin bagus sih. Tapi nggak tahu ya, apa karena tergantung perawatan kita juga. Tulis ya di kolom komentar pengalaman teman-teman pakai Beat Street khususnya. Kelebihan rangka ESAF itu ringan teman-teman, terus rigid. Jadi enak buat selap-selip gitu, enteng. Terus ditambah Beat Street ini kan stangnya lebar itu balik lagi. Kalau permesinan itu menurutku nggak repot ya. Yang penting buat maintenance ganti oli rutin teman-teman. Kalau aku biasanya searching di internet itu oli mesin itu 2000 atau 2500 km tergantung merek olinya ya. Ada yang tahan lama dan ada juga yang cepat encer teman-teman. Kalau aku biasanya pakai Motul yang apa itu buat matic pokoknya. Itu aku ganti 2500 km. Dan oli gardan itu 2 kali ganti oli teman-teman. Jadi 2 kali ganti oli mesin, baru aku 1 kali ganti oli gardan gitu maksudnya. Kalau teman-teman lebih suka mesin standar atau mesin bor apan, komen ya di bawah ya. Kalau aku lebih suka mesin standar sih, karena ya itu ini motor harian terus sering aku bawa keluar kota, jadi males ribet teman-teman. Takut durability mesinnya itu berkurang malahan kalau di bor up. Jadi main standar aja lah. Ya paling mungkin kedepannya aku pengen otak-atik ini sih, roller
sama mungkin sama kampas ganda teman-teman. Itu yang aku pengen, karena kan itu berhubungan kuat sama tarian motor teman-teman, biar lebih kuat di tanjakan teman-teman. Oh iya, terus sama rem aku pengen upgrade. Ini jalan Banyu Urip ini dulu yang kita lewati, ini dulu sungai teman-teman. Jadi jalan aslinya itu yang bawah situ. Kelihatan nggak ya di kamera? Sebentar. Nah, jalan aslinya itu yang bawah ini teman-teman. Nah, yang kita lewati ini dulu sungai. Jadi dulu biar lebar jalannya, jadi sungainya ini dipasangin box culvert gitu teman-teman, seperti buat gorong-gorong tapi yang gede. Nah, terus dibuat jalan, sekarang jadi dua jalur gitu untuk mengurangi kemacetan, karena ini termasuk jalan lintas kota sih. Bisa ke Gresik, bisa ke Lamongan, lewat sini juga yang selain tol ya. Dulu sebelum dibangun dua lajur gitu, yang masuk jalan bawah itu kalau macet wah parah teman-teman. Sekarang sudah dibangun gitu ya, lumayan lah memperlancar. Tapi semakin tahun volume kendaraan juga semakin tambah sih. Jadi makanya banyak infrastruktur jalan itu yang diperlebar sekarang teman-teman. Di rumah teman-teman gimana? Di daerah teman-teman banyak jalan yang diperlebar nggak? Kalau di Surabaya banyak banget teman-teman jalan yang diperlebar. Karena yaitu untuk mendukung volume kendaraan yang bertambah teman-teman. Komen ya di kolom komentar. Ini jalan tol Surabaya Malang. Bisa dibilang tol paling rame di Jawa Timur. Tol dalam kota Surabaya ini. Ya 11-12 sama Jakarta. Karena ya tahu sendiri teman-teman, Surabaya kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Pusat perekonomian Jawa Timur teman-teman.
dari zaman Belanda juga Surabaya itu sudah dijadikan pusat perdagangan sama pusat pemerintahan, teman-teman. Contohnya pusat perdagangan sampai sekarang masih beroperasi itu Tanjung Perak, teman-teman. Pelabuhan Tanjung Perak. Itu dari zaman Belanda sudah menjadi pusat perdagangan. Makanya seperti videoku yang kemarin, yang aku jalan-jalan ke kota lama Surabaya, itu banyak banget bangunan Eropa ya, karena di daerah Surabaya Utara itu dulu pusat Eropa, teman-teman. Banyak orang Eropa dan nggak jarang juga banyak orang Cina di sana. Dan ada juga orang Arab juga kalau nggak salah di daerah Surabaya Utara itu dari dulu. Ada, teman-teman, di video shortku. Coba teman-teman buka channelku ya, sekalian subscribe, teman-teman, supaya tahu videoku selanjutnya sama videoku yang dulu-dulu. Oh iya, teman-teman, cukup segini ya videoku kali ini. Lanjut lagi di videoku selanjutnya, teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan videoku, klik tombol like dan komen-komen, teman-teman. Share videoku dan tekan tombol subscribe, sekalian nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa terima notifikasi kalau ada video dari Ibu. Sampai jumpa di videoku selanjutnya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.